Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman, para saudara-saudaraku sekalian, jumpa lagi dengan channel Aji Marisalah yang kali ini akan mengangkat satu judul, pentingnya memahami Al-Quran secara mushaf dan berdasarkan turunnya atau nuzulnya. Seperti apa pembahasannya? Simak terus sampai akhir. Apa kepentingannya? Apa kepentingannya kita pahami kondisi ini? Mari kita ikuti. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, inilah kitab Al-Quran yang kita kenal selama ini berabad-abad lamanya. Kitab ini lebih tepat kita sebut dengan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini ditulis oleh para penghafal-penghafal Quran di masa sahabat setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka dikumpulkanlah penghafal-penghafal Quran pada masa itu. Mereka disuruh membuat kitab oleh sahabat-sahabat agar memudahkan umat di belakang hari. Dan inilah yang bisa kita lihat sampai sekarang. Kita bisa mudah mempelajarinya tanpa berserak lagi di mana-mana. Sudah berkumpul menjadi satu kitab sehingga sangat memudahkan kita mempelajarinya. Kitab ini terdiri dari 114 surat ya, yang dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tapi teman-teman, saudara-saudaraku, perlu kita pahami bahwa sebenarnya turunnya surat dari Nabi Muhammad kepada kita bukanlah dimulai dari Al-Fatihah dan seterusnya, tetapi dimulai dari surat Al-Alaq seperti yang sudah kita pahami bersama. Namun, kenapa ini dibuat seperti ini? Kenapa dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas? Karena ini ditulis berdasarkan buku. Ya, dia menjadi sebuah kitab, tentu ada pembukaan, ada isi, dan ada kesimpulan. Sehingga para penghafal Quran dan para ilmuwan-ilmuwan agama pada masa itu sepakat bahwa seperti inilah susunan yang paling tepat. Dan kita terima, tidak ada masalah, dan semua pun umat tidak ada protes dalam hal ini, semua menerimanya dengan baik. Namun kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya turunnya Al-Quran kepada umat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah seperti ini. Sayangnya kita belum menemukan satu Al-Quran yang dibukukan berdasarkan turunnya ke kita manusia. Namun nggak apa, kita bisa lihat nanti seperti apa pentingnya kita memahami ini. Nah, berdasarkan turunnya, maka surat atau ayat Al-Quran dibagi dua periode. Satu namanya periode Makkiyah, itu ada 86 surat selama 13 tahun. Dan dua periode Madaniyah, 28 surat selama 10 tahun. Tentu kita paham bahwa perjuangan Rasulullah bersama dengan sahabatnya melewati dua periode, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah yang dipisahkan oleh hijrah. Sebelum mereka hijrah itu disebut dengan periode Makkiyah. Nah, itulah surat-surat yang diturunkan di sana, itu semuanya disebut dengan surat Makkiyah, ya kan? Sementara setelah mereka hijrah, itu semuanya disebut dengan surat-surat Madaniyah. Nah, apa pentingnya ini kita pahami? Kan begitu. Namun sebelum kita lanjutkan apa pentingnya ini kita pahami, kita mau melihat dulu ya bagaimana urutan-urutan turunnya ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, ya. Bagaimana turunnya, mana yang pertama dan mana yang terakhir, kita akan lihat dulu sepintas. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa berguna buat Anda.
Dan kalau nanti Anda membutuhkannya, Anda bisa posekan ini. Oke, ini dia. Berdasarkan mushaf dan nuzulnya, ya kan. Urutan pertama, nomor suratnya nomor 96 di Al-Quran. Itulah turun yang pertama. Ya kan? Dalam sejarahnya kan ini 5 ayat dulu ini. Tapi berdasarkan urutan suratnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Qalam, ya, yang di dalam Al-Quran ditulis nomor surat ke-68. Kemudian yang ketiga surat Al-Muzammil, keempat surat Al-Mudatsir, dan seterusnya. Kita tidak baca satu persatu, tapi ini bisa Anda lihat. Kalau nanti Anda butuh, Anda bisa postingkan videonya, Anda bisa lihat ini. Terus saya sudah tuliskan ini, saya sudah ambil ini dari internet. Nah, ada sedikit memang nanti perselisihan di perbatasan hijrahnya itu, tapi itu tidak terlalu signifikan untuk memahami apa pentingnya kita pelajari mushaf dan nuzulnya ini. Dan yang terakhir, ya, di Tanzil ke-114 itu sebenarnya surat An-Nasr, ya, yang dalam Al-Quran tertulis surat ke-110. Oke, baik. Apa pentingnya ini kita pahami? Di sini, mari kita mulai yang pertama. Contoh satu, misalnya kita membahas surat At-Taubah ayat 11. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui. Lalu kita bayan atau kita jelaskanlah ayat ini, bahwa kalau begini, ya kan, orang yang bertobat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat itulah cuma saudara seagama. Kalau yang bukan, kalau yang tidak, itu tidak saudaramu, bukan saudara kita. Ini sudah satu pasal, dijelaskan ayat, ya kan. Itu bagi orang yang berilmu loh, bagi orang yang berilmu, yang mengetahui, yang alamuna. Jadi Anda harus tahu bahwa yang tidak bertobat, apalagi tidak salat, tidak zakat, itu bukan saudaramu seagama. Misalnya, ini kita jelaskan kepada, seperti saya dulu misalnya, baru 3 hari masuk Islam, lalu ini kita jelaskan seperti itu, ya saya mungkin tidak siap meninggalkan saudara saya. Sementara saya baru sendirian keluar dari agama lama, masuk ke agama Islam, ya tentu ini tidak mungkin. Saya tidak akan bisa terima ini. Gitu. Kenapa? Karena ya di mushaf ini memang urutan ke-9 ya. Di mushaf urutan ke-9, tetapi kita lihat secara tanjil, waduh. Ini Tanjil ke-113. Anda bisa bayangkan sudah 112 surat dilalui. Dalam dakwah Rasul dulu sudah 112 surat dibahas, barulah ini keluar. Bukan ujub-ujub seperti itu. Jadi kalaupun ini misalnya kita bahas, kita angkat ke dalam kajian kita kepada seseorang, tidak masalah, tetapi penekanannya kita harus paham. Dalam operasionalnya kita harus mengerti. Sehingga ini tidak menjadi bumerang, sehingga tidak bisa dia lakukan. Bahkan kalau kita menekannya terlalu kuat, ya dia bisa lari dari kita. Ya syukur kalau cuma lari dari kita. Kalau dia lari dari Islam, itu kan lebih berat lagi kita. Nah ini pentingnya kita pahami. Bukan berarti nggak boleh kita jelaskan. Tapi kita harus tahu menekankannya. Bahwa ya ini nanti, ya ini kan ini surat Taubah. Surat Taubah ini kan kalau kita pahami ini kan memang surat yang paling berat-berat semua di sini. Gitu dia. Itu pentingnya kita lihat tanjilnya, kita tahu urutan keberapa, walaupun di mushaf dia urutan ke-9, tapi di tanjilnya dia urutan ke-113. Tinggal satu surat lagi terakhir. Memang sudah digembleng habis orang ini pada zaman Rasul, barulah surat ini, ayat ini diturunkan.
Nah itu teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, pentingnya kita pahami bagaimana urusan turunnya Al-Quran kepada manusia yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh satu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, misalnya ini surat Al-Baqarah nih ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wow, menarik sekali kan? Menarik sekali. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar seperti apa? Ya kan? Sabar seperti yang macam mana supaya Allah bersamanya? Apakah hanya sabar menunggu bis lama datang sudah cukup Allah bersama kita? Apakah sabar karena anak menangis kita tidak marah itu sudah cukup untuk menjadi syarat bahwa Allah menjadi penolong kita? Wow, ini yang perlu kita perhatikan. Sementara ini Tanjil ke-90. Ada yang mengatakan ini 87 ya. Ini masih ada perselisihan, nggak ada masalah ya. Tapi yang penting kita pahami seperti itu. Sementara di Mushaf dia ke Tanjil kedua. Nah, jadi kalaupun Tanjil ke-87 atau Tanjil ke-90, ini kan sudah melewati banyak surat. Sudah lama sekali mengaji orangnya pada masa Rasul dulu. Bukan ujub-ujub naik kemari. Ya. Cuman karena kebutuhan Al-Quran itu sesuai dengan zamannya, bukan pula berarti kita harus mulai dari surah Al-Alaq juga. Sesuai dengan kebutuhan zamannya, sesuai dengan kebutuhan audiensnya juga. Cuman penekanannya yang kita perlu paham. Ini dia pentingnya kita mengerti urutan Tanjil ya. Ya, ini pentingnya kita memahami urutan Tanjil ini agar kita tahu ini sudah pantas ditekan kuat sama orang ini atau kita jalankan lembutkan karena kita lihat barangkali dia mengaji juga baru berapa hari ya, gitu. Tetapi kalau kita lihat memang imannya sudah kuat, ya boleh. Dan sabar seperti apa? Apa yang pertama kali sabar itu apa nih? Ya kan? Belum latihan sabar apa bisa tiba-tiba sabar kan gitu lihat. Makanya kita perlu melihat turunnya itu. Jangan ujub-ujub kita lihat, wah ini enak nih ayatnya. Memang enak ini. Tapi mudahkah? Oh, tidak. Ya kan? Apalagi sholatnya. Kalau diteruskan ayatnya ini kan berat nih. Kecuali orang-orang yang khusyuk kan. Gitu dia. Oke, ini yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Ya semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudaraku semua saya mohon maaf. Lebih terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.